Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman biqadri 'azimati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semuanya sehat, masih semangat. Semoga kalian dijadikan anak-anak yang hebat. Alhamdulillah, hari ini semuanya sudah sholat subuh. Tidak lupa berjamaah kan? Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah kalian laksanakan benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kali pertama materi PAI kelas 5. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita bisa menyapa dari video di channel YouTube SDI Ma'arif Garut. Untuk itu anak-anak, seperti biasa, sebelum kalian belajar, jangan lupa senantiasa suci atau mempunyai wudhu. Kenapa Pak harus mempunyai wudhu, harus suci? Ya, karena ilmu itu sifatnya suci. Dia akan datang kepada sesuatu yang suci. Untuk itu, anak-anakku yang belum mempunyai wudhu, silahkan berwudhu terlebih dahulu. Setelah itu melanjutkan video ini. Dan tidak lupa peralatan tulisnya, buku tulis, poin-poin, buku paket selalu disiapkan agar ketika nanti ada pesan-pesan yang disampaikan dari Pak Adi yang perlu dicatat, silahkan kalian catat. Sebelum kita lanjutkan, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa suratul Fatihah dan doa sebelum belajar. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anakku, ketika kita sudah selesai berdoa, kita berharap semoga ilmu yang disampaikan bisa kalian terima dan bisa kita amalkan bersama. Baik, akan kita mulai materi pada pagi hari ini. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas pelajaran tentang surah At-Tin. Masih ingat anak-anak surah At-Tin? Alhamdulillah. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman umat Islam. Memahami isi Al-Quran sangatlah penting. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassiktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan Sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim.
Tahukah kalian siapakah makhluk yang paling sempurna anak-anak? Iya, manusialah makhluk yang paling sempurna. Karena manusia diberikan akal dan pikiran. Hari ini kita akan bahas tentang surah At-Tin. Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat dan 34 kalimat serta 150 huruf. Surat At-Tin merupakan surat yang ke-95. Nama At-Tin diambil dari kata At-Tin pada ayat pertama. Yang termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Lengkapnya anak-anak, ayo kita baca terlebih dahulu surah At-Tin. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Alhamdulillah. Setelah kita baca surah At-Tin, pasti anak-anak sudah hafal juga kan? Alhamdulillah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber pada Ibnu Abbas, surah At-Tin turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah pikun. Pikun yaitu kondisi saat berkurangnya daya ingat seorang atau memori yang dimiliki seseorang mengalami penurunan. Orang pikun biasanya ditandai dengan sering lupa, seperti lupa waktunya sholat, lupa waktunya puasa, dan ibadah yang lainnya. Setelah pertanyaan tersebut datang kepada Nabi, akhirnya Allah menurunkan surat At-Tin untuk memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang telah sampai pada masa tua dan mengalami pikun tetap akan mendapatkan pahala yang terus-menerus mengalir karena orang tersebut terbiasa melaksanakan kebaikan. Surah At-Tin juga mengajarkan kita bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia terhadap nikmat yang telah diberikan kepadanya. Semua itu harus selalu diingat agar manusia tidak terjerumus dalam kehinaan. Orang yang selamat dari kehinaan adalah orang yang selalu beramal soleh. Mereka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kita akan menyampaikan isi dari kandungan surah At-Tin. Untuk ayat pertama dan kedua serta yang ketiga, Allah menyatakan sumpahnya, yaitu atas nama At-Tin, Az-Zaitun, At-Turi Sinin. Sebagaimana para ahli tafsir, At-Tin ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kota Damaskus yang banyak ditumbuhi buah tin atau ero. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Buah tin jika sudah matang warnanya coklat, berserat tinggi, rasanya manis, dan berbiji seperti tomat. Manfaat buah tin antara lain obat penghancur batu pada saluran kemih, obat sakit pinggang, tekanan darah tinggi, obat batuk, dan obat wasir. Sedangkan zaitun adalah buah Baitul Maqdis, tempat suci kedua umat Islam yang berlokasi di Yerusalem atau Palestina, yang ditumbuhi pohon zaitun. Zaitun adalah buah yang punya keistimewaan
karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat digunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Pohon dan buahnya berwarna hijau, ada yang hitam pekat, bentuknya seperti buah anggur. Adapun At-Turi Sinin artinya Gunung Sinai, terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir dan Israel, Arab dan Mesopotamia, yang memiliki ketinggian kurang lebih 2.285 meter. Disebut sebagai Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa karena sebagai tempat diangkatnya Nabi Musa menjadi Rasul dan menerima wahyu pertama. Pada malam Mi'raj, Rasulullah juga pernah berhenti di sini untuk melakukan sholat sebagai penghormatan terhadap kesucian tempat ini. Pada ayat yang ketiga, Allah bersumpah atas nama kota Mekah, yaitu daerah yang penuh berkah dan di dalamnya terdapat Baitullah, yaitu Ka'bah. Ayat yang keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk lainnya. Bentuk yang dimaksud tidak hanya bentuk fisik, melainkan sempurna dalam segala potensinya. Manusia tidak hanya diberikan akal pikiran, tapi juga diberikan potensi nafsu sehingga manusia mampu berkreasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sempurna adalah manusia menggunakan seluruh potensi hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kelima dan keenam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan sebagian manusia yang menyimpang dan tidak mau menggunakan potensinya untuk beribadah akan ditempatkan di neraka. Sebagian lain, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka senantiasa mendapatkan pahala yang tidak terputus sampai meninggal dan menjadi ahli surga. Adapun ayat yang 7 dan 8 menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman atau tidak beramal soleh adalah orang-orang yang mendustakan Allah dan akan mendapatkan balasan di akhir kelak. Padahal mereka sesungguhnya mengetahui akan mati dan menghadapi pengadilan Allah. Sesungguhnya Allah adalah hakim yang paling adil. Pesan yang bisa diambil dari surah At-Tin diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah menjadikan manusia sebagai ciptaannya yang paling sempurna dalam segi rohani maupun jasmaninya. Yang kedua, orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh akan mendapatkan pahala dan mendapatkan nikmatnya di surga. Yang ketiga, sebaliknya orang yang berbuat kejahatan dan dosa akan mendapatkan siksa di neraka. Untuk yang keempat, kita harus mempercayai adanya hari pembalasan yang harus kita imani. Yang kelima, bersikap adillah dalam setiap perbuatan, karena Allah adalah hakim yang paling adil dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Terakhir, iman adalah sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan melalui lisan, dan dilakukan dengan amal perbuatan. Demikian tadi anak-anak materi pada kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang Pak Adi sampaikan dan kita bisa mengamalkan bersama-sama dan diiringi taufik hidayahnya Allah sehingga semua yang kita laksanakan nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekurangannya, semuanya murni dari Pak Adi, ada lebihnya, ada baiknya, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.